Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dengan NIM 17056256162. Hari ini ingin menjelaskan sekaligus membacakan makalah mengenai naskah kontrak atau perjanjian. Atas dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis dengan yang terhormat Bapak Suherti dan juga teman-teman sekalian, dengan judul Analisis Yuridis Perjanjian Joint Venture sebagai bentuk kerjasama usaha patungan dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia. Oke, baik. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama, mengetahui konsep dan karakteristik joint venture sebagai salah satu bentuk kerjasama usaha dalam kegiatan bisnis. Lalu yang kedua, menganalisis penerapan prinsip hukum perjanjian dalam penyusunan naskah perjanjian joint venture berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir, memahami pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan juga penyelesaian sengketa dalam perjanjian joint venture sebagai bentuk pelindungan hukum bagi para pihak. Lalu selanjutnya, ada dasar hukum. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang pertama, ada pasal 1233 tentang sumber perikatan. Yang kedua, pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Lalu yang ketiga, pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Lalu yang keempat, itu pasal 1339 tentang keputusan dan kebiasaan. Selain KUH Perdata, terdapat undang-undang juga, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Selain KUH Perdata dan undang-undang, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, lalu yang keempat asas itikat baik, yang kelima asas keseimbangan, dan juga asas kepastian hukum. Selanjutnya yaitu topik utama dalam makalah ini, yaitu naskah kontrak perjanjian joint venture dengan judul pembentukan usaha patungan antara PT Asiana Nexus Indonesia dan juga PT Sky Teknologi Nusantara. Oke. Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Juli tahun 2026, dibuatkan perjanjian joint venture atau usaha patungan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perjanjian ini dibuat oleh dan antara yang pertama PT Asiana Nexus Indonesia, didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Tasya Nabila, jabatannya Direktur Utama. Dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Asiana Nexus Indonesia, berdasarkan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. PT Asiana ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Lalu yang kedua, PT Sky Teknologi Indonesia, yang dimana hal ini diwakili oleh Sky Dirgantara sebagai jabatannya Direktur Utama, dan juga disebut sebagai dengan pihak kedua. Oke, selanjutnya ada premis atau latar belakang. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut, yaitu bahwa pihak pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi digital, perangkat lunak, dan solusi transformasi digital. Yang kedua, pihak kedua itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan cyber, dan layanan teknologi. Bahwa para pihak sepakat membentuk perusahaan patungan atau joint venture company dengan nama PT Skyana Teknologi Nusantara melalui penggabungan modal, teknologi, dan sumber daya untuk mengembangkan usaha teknologi digital. Lalu bahwa para pihak sepakat mengatur hak kewajiban serta ketentuan kerjasama dalam perjanjian joint venture ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu ada pasal pertama, yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama, perjanjian ini bertujuan mengatur hubungan para pihak dalam pembentukan dan pengelolaan perusahaan patungan atau joint venture company. Yang kedua, joint venture dibentuk untuk A. Menggabungkan modal, teknologi, dan sumber daya para pihak. Yang B. Mengembangkan usaha di bidang teknologi digital dan layanan teknologi informasi.
Lalu yang C, meningkatkan daya saingan usaha serta memperoleh keuntungan bersama secara proporsional. Lalu yang ada pasal kedua, yaitu objek perjanjian. Yang pertama, objek perjanjian ini adalah pembentukan dan pengelolaan joint venture company berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT Skyana Teknologi Nusantara sebagai hasil kerjasama dengan para pihak. Lalu yang kedua, PT Skyana Teknologi Nusantara bergerak di bidang teknologi digital, meliputi pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, keamanan cyber, integrasi sistem, serta layanan teknologi informasi lainnya. Lalu yang ketiga, pelayanan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan anggaran dasar perseroan, keputusan RUPS, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga, pasal ketiga, penyertaan modal dan kepemilikan saham. Terdapat ayat 1, yaitu penyertaan modal. Yang pertama, para pihak sepakat melakukan penyertaan modal untuk membentukkan PT Skyana Teknologi Nusantara dengan total modal dasar sebesar 2M dan modal awal disetor sebesar 1M. Lalu yang kedua, penyertaan modal dilakukan dengan komposisi yang A, pihak pertama sebesar 500 juta berupa uang tunai, perangkat lunak, hak kekayaan intelektual, dan tenaga ahli teknologi. Lalu yang B, pihak kedua sebesar 500 juta berupa uang tunai, infrastruktur teknologi, fasilitas operasional, jaringan usaha, dan tenaga ahli. Yang tiga, penyertaan modal wajib disetorkan paling lambat 30 hari sejak perjanjian ditandatangani dan dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ayat 2, kepemilikan saham. Yang pertama, berdasarkan penyertaan modal tersebut, para pihak itu sepakat atas komposisi kepemilikan saham, yaitu PT Asiana Nexus Indonesia itu presentasinya 50%, dan juga pemegang saham kedua yaitu PT Sky Teknologi Indonesia dengan presentasi 50%. Perubahan kepemilikan saham itu hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak melalui RUPS. Lalu yang ketiga, pengalihan saham kepada pihak lain wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Lalu pasal 4, nilai investasi dan tata cara penyetoran modal. Yang pertama, total investasi awal itu dari pembentukan PT Skyana itu sebesar 1M. Lalu yang kedua, dana investasi digunakan untuk pendirian perusahaan, pengembangan produk, pengadaan sarana operasional, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, dan kebutuhan usaha-usaha lainnya. Yang ketiga, penyetoran modal dilakukan melalui rekening resmi perseroan atau rekening penampungan yang telah disepakati oleh para pihak. Yang keempat, setiap penyetoran modal itu wajib disertai bukti pembayaran dan pencatatan dalam laporan keuangan perseroan. Lalu yang kelima, keterlambatan penyetoran modal tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai prestasi sesuai ketentuan perjanjian ini. Yang kelima, atau pasal kelima, struktur organisasi dan pengelolaan perusahaan. Yang pertama, ayat pertama itu organ perseroan. PT Skyana Teknologi ini memiliki organ perseroan yang terdiri atas RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu yang kedua, Dewan Komisaris, dan juga yang ketiga, direksi. Lalu yang kedua, organ perseroan itu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Ayat kedua, direksi. Direksi ini bertanggung jawab atas pengurusan dan operasional perseroan dengan prinsip profesionalisme, itikat baik, dan kehati-hatian. Lalu ayat kedua yaitu kewajiban pihak pertama. Pihak pertama itu wajib menyetorkan modal sesuai kesepakatan, menyerahkan kontribusi teknologi dan sumber daya yang diperjanjikan, lalu menjalankan kerjasama dengan itikat yang baik, lalu keempat, menjaga kerahasiaan informasi perseroan, dan kelima, mematuhi perjanjian, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Lalu pasal ke-7, hak kewajiban pihak kedua. Yang pertama, ayat pertama, hak pihak kedua. Pihak kedua itu berhak memiliki saham sebesar 50% juga terhadap PT Skyana, lalu memperoleh dividen sesuai kepemilikannya saham, lalu mengikuti pengambilan keputusan melalui RUPS, memperoleh informasi mengenai perseroan, serta memperoleh perlindungan atas kontribusi yang diberikan. Lalu ayat kedua, kewajiban pihak kedua. Pihak kedua itu wajib menyetorkan modal sesuai kesepakatannya, lalu menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang telah dijanjikan. Lalu yang ketiga, menjalankan operasional secara profesional dan beretikat baik. Lalu keempat, menjaga kerahasiaan informasi perseroan. Lalu yang kelima, mematuhi perjanjian, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
Lalu pasal ke-8 pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian. Ayat pertama, pembagian keuntungan. Keuntungan perseroan itu dibagikan sebagai dividen berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, pembagian dividen dilakukan sesuai proporsi kepemilikan saham. Lalu yang ketiga, sebagian laba dapat ditetapkan sebagai laba ditahan atau pengembangan usaha. Lalu ayat kedua, penanggungan kerugian. Kerugian ditanggung sesuai proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan salah satu pihak menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Lalu yang ketiga, penambahan modal untuk diputuskan melalui RUPS. Lalu pasal 9 atau force majeure. Force majeure itu adalah keadaan di luar kemampuan para pihak yang menghambat pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, perang, pandemi, kebijakan pemerintah, atau gangguan teknologi lainnya. Lalu yang kedua, pihak yang mengalami force majeure ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat itu 7 hari sejak kejadian tersebut terjadi. Lalu yang ketiga, selama force majeure berlangsung, kewajiban yang terdampak ditangguhkan. Apabila berlangsung lebih dari 90 hari, para pihak dapat meninjau kembali keberlangsungan kerjasama melalui RUPS. Lalu yang pasal 10 yaitu one prestasi. One prestasi itu terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Yang kedua, pihak yang dirugikan berhak memberikan teguran tertulis dan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran dalam kurun waktu 14 hari. Lalu yang ketiga, apabila one prestasi tidak diperbaiki, pihak yang melakukan one prestasi itu wajib untuk mengganti kerugian dan dapat dikenai sanksi atau pengakhiran kerjasama sesuai keputusan RUPS dan ketentuan hukum-hukum yang berlaku. Lalu pasal 11 yaitu kerahasiaan informasi. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan sebuah informasi yang diperoleh selama pelaksanaan joint venture ini. Lalu yang kedua, informasi rahasia itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan perseroan dan tidak sama sekali boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis. Lalu yang ketiga, kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku selama perjanjian berlangsung dan 5 tahun setelah perjanjian itu berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 12, jangka waktu dan pengakhiran perjanjian. Ayat pertama, jangka waktu perjanjian itu berlaku sejak ditandatangani para pihak. 2. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang tertulis. Lalu ayat 2, pengakhiran perjanjian. Perjanjian itu dapat berakhir apabila jangka waktunya berakhir, disepakati para pihak, perseroan dibubarkan, salah satu pihak dinyatakan pilot, dan juga terjadinya one prestasi atau force majeure yang mengakibatkan kerjasama itu tidak dapat dilanjutkan. Lalu ayat ketiga, akibat pengakhiran. Pengakhiran perjanjian itu tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah timbul. Lalu yang kedua, penyelesaian aset, kewajiban, dan pembagian sisa kekayaan perseroan dilakukan berdasarkan putusan RUPS dan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu di sini ada pasal 13 yaitu penyelesaian sengketa. Setiap sengketa itu yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua, apabila dalam waktu 30 hari tidak terjadi kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui mediasi. Jika mediasi tidak kunjung berhasil, sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, dan putusannya itu bersifat final dan mengikat. Lalu yang keempat, dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi para pihak itu sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta. Lalu pasal 14 ketentuan penutup. Perjanjian ini dibuat berdasarkan KUH Perdata, UU nomor 40 tahun 2007, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penerapan modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis para pihak dalam bentuk addendum. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu yang keempat, perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Oke, selanjutnya analisis klausul dan kesesuaian dengan hukum bisnis. Yang pertama, analisis pemenuhan syarat syahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata. Ini tuh terdapat 4
poinnya. Pokoknya intinya adanya sebab yang halal, karena tujuan pembentukan joint venture ini melakukan kerjasama bisnis yang sah untuk memperoleh keuntungan bersama melalui penggabungan modal, teknologi, dan sumber daya. Lalu yang kedua, analisis kesesuaian dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Perjanjian joint venture ini telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata, khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikat baik, dan juga asas pacta sunt servanda. Lalu yang ketiga, analisis kesesuaian dengan UU nomor 40 tahun 2007 dan UU nomor 25 tahun 2007. Jadi perjanjian ini tuh sudah memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban investor, pengelolaan investasi, serta pelindungan terhadap aset yang disertakan dalam usaha patungan. Nah, yang selanjutnya analisis klausul kritis. Yang pertama, klausul penyertaan modal. Ini tuh mengatur besarnya penyertaan modal masing-masing pihak sebesar 500 juta dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing itu adil, yaitu 50%. Berarti sudah sesuai dengan klausul yang pertama. Lalu yang kedua, klausul hak dan kewajiban para pihak. Para pihak ini masing-masing memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas antara PT Asiana Nexus Indonesia dan juga PT Sky Teknologi Indonesia, yang dimana pihak pertama itu bertanggung jawab pada kontribusi teknologi dan pengembangan produk, sementara pihak kedua ini menyediakan infrastruktur, operasional, dan dukungan bisnis. Lalu yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian. Semua ini sudah ditanggung. Jadi ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, karena setiap pihak itu memperoleh manfaat maupun menanggung resiko sesuai kontribusinya, jadi sudah sesuai. Lalu force majeure. Force majeure ini memberikan pelindungan ya. Jadi apapun yang terjadi seperti di luar kemampuan itu sudah terlindungi. Jadi pengaturan ini penting karena usaha di bidang teknologi sangat bergantung pada sistem digital. Lalu one prestasi. One prestasi ini memberikan kepastian mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Lalu yang keenam, kerahasiaan informasi. Kerahasiaan informasi ini melindungi informasi dari bisnis, informasi pribadi, privacy dari PT tersebut, yaitu data perusahaan, teknologi, serta hak HI yang digunakan dalam pelaksanaan joint venture. Lalu yang terakhir ada klausul penyelesaian sengketa. Klausul penyelesaian sengketa ini mengatur penyelesaian secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Jadi semuanya sudah sesuai. Jadi itu saja presentasi dari saya tentang naskah kontrak joint venture. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Suherdi dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.